Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatannya, sehingga jika kita ingin menghitung nikmatnya, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kaifa halukum jami'an ayyuhat talabah? Bagaimana kabar antum semua siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kita masih bisa melanjutkan kembali pembelajaran PAI ya, kelas 5. Hari ini adalah hari Jumat 13 November 2020 ya. Materi yang kedua pada pekan 7, yaitu kita sampai pada modul halaman 28 sampai 30 ya. Jadi silakan antum semua buka halaman 28. Ya, sudah dibuka semua? Ya, lihat ya di layar ya. Itu gambar apa? Ya, gambar kuburan ya. Ya, menandakan akan judul yang akan kita bahas ini, yaitu Wafatu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Judul pada hari ini adalah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Baik, silakan diperhatikan ya. Ketika Ustadz baca, antum perhatikan semua ya. Lihat modulnya, kemudian dengarkan ketika Ustadz baca ya. Diperhatikan cara membacanya ya, panjang pendeknya dan harokatnya ya. Mari kita simak sama-sama ya. Kana Utsmanu qad wuliya khalifatan lil muslimina 12 sanah. Hadathat fitnatun fi ahdihi addat limaqtalihi بسبب التحول الاجتماعي تحقيق الرخاء واتساع الخيرات والأرزاق وتقاطر الأموال فاستولت الدنيا على قلوبهم وأفسدت عليهم آخرتهم. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah kaum muslimin selama 12 tahun. Ya. Di sini Ustadz kasih garis bawah supaya diperhatikan ya. Biasanya hal-hal yang Ustadz kasih garis bawah atau yang Ustadz tebalkan hurufnya itu biasanya hal-hal yang penting yang perlu antum perhatikan semua ya. Fitnah telah terjadi di zamannya yang menyebabkan kematiannya. Disebabkan berubahnya kondisi masyarakat ketika itu ya, dari kemakmuran ya. Jadi pas zamannya Utsman ini sebenarnya sudah banyak kemakmuran, kemudian kebaikan tersebar ya di mana-mana. Kelapangan rizki ya, banyak rizkinya, kemudian banyaknya harta. Maka kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut ya, sudah saking banyaknya akhirnya apa? Menguasai hati-hati mereka, yang membuat mereka lalai ya, terlena dengan kenikmatan dunia. Ya, kita lanjutkan ya. Wa min ahammil asbab huwa khawdil munafiqina haitsu wajadu man yastami'u ilaihim. Intisharu syai'atil batila allati ittahamat Utsmana bi annahu tasarrafa fil aradi al mawqufati 'ala al muslimina wifqa hawahu wa dzalika la asasa lahu min as-sihhah. Ya, dan di antara sebab terpenting terjadinya hal tersebut adalah mereka ya pergi ke orang-orang munafik dan mendapati ada orang yang mendengarkan perkataan orang-orang munafik, yaitu tentang tersebarnya berita palsu ya yang menuduh bahwa Utsman bin Affan memakai seenaknya ya, atau menjual tanah wakaf milik kaum
muslimin ya. Yang namanya wakaf ya, itu tidak dimiliki oleh seseorang. Artinya orang itu sudah memberikan kepada, misalnya untuk kaum muslimin, berarti untuk kaum muslimin, untuk umum ya, bukan untuk dimiliki pribadi ya, seperti itu. Jadi ini tersebar berita palsu ya yang mengatakan bahwa Utsman memakai seenaknya atau menjual tanah wakaf milik kaum muslimin ya. Dan sebenarnya tuduhan itu adalah tidak berlandasan ya. Tidak ada bukti yang benar ya. Berarti berita palsu ya, berita yang tidak benar. Baik. Kita selesai di halaman 28 ya. Kita lanjutkan ke halaman 29. هاجم المتمردون دار عثمان وأصيب ذلك اليوم 4 من شبان قريش وقتل منهم 4 ثم هاجموا على عثمان بن عفان فقتلوه وهو يقرأ في المصحف فانتضح الدم على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سورة البقرة الآية 137. Kemudian para pemberontak menyerang rumah Utsman. Nah, ini ya, para pemberontak ini mulai menyerang rumahnya Utsman ya. Dan pada hari itu empat pemuda Quraisy terluka ya, dan 4 dari mereka meninggal. Kemudian mereka menyerang Utsman bin Affan dan membunuhnya ya saat beliau sedang membaca Al-Qur'an ya, pada ayat yang artinya fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim ya, yang artinya maka Allah akan memelihara kamu dari mereka dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 137 ya. Itu di modul ayatnya itu salah ya. Maka silakan antum benarkan ya, di situ ayatnya yang benar adalah seperti yang ada di layar ya. Nih, ayat yang benar adalah ayat 137. Baik, kita lanjutkan. Wa kana dzalika fi yaumil jumu'ati al-muwafiqu 18 min syahri dzilhijjah wa umruhu 82 sanah wa dufina lailatas sabti bainal maghribi wal isya fil baqi'. Kejadian tersebut bertepatan dengan hari Jumat tanggal 12 Zulhijjah. Dan umur beliau ketika itu adalah 82 tahun. Dan beliau dikuburkan pada malam Sabtu antara Maghrib dan Isya di kuburan Baqi'. Nah, kuburan Baqi' ya. Di mana itu kuburan Baqi'? Baqi' adalah tempat pemakaman umum di kota Madinah. Ya, saya perhatikan kata-kata yang ada garis bawahnya, kemudian huruf-huruf yang Ustaz tebalkan di sini ya, di situ berarti menunjukkan hal yang penting ya. Antum perhatikan semua itu ya, karena itu hal yang penting. Baik, kita selesai di halaman 29. Silakan antum buka halaman 30 ya. Haqqaqal khawariju muradahum wa qatalul khalifata fi sanatil khamisati wassalasina minal hijrah min yaumil jumu'ah wa umruhu 82 sanah. Keinginan kaum khawarij ya, para pemberontak yang tadi telah tercapai ya. Karena apa? Mereka berhasil membunuh Utsman bin Affan. Kejadian tersebut yaitu pada tahun 35 Hijriyah ya. Pada hari itu adalah hari Jumat dan umur beliau adalah 82 tahun. Baik, kita lanjutkan. Hazina ashabuhu was-salihuna fil madinati limaqtali khalifatihim thumma qamat majmu'atun minas sahabati fi yaumi qatlihi bi ghaslihi wa takfinihi wa dafnihi. Para sahabatnya dan orang-orang saleh sedih terhadap kematian khalifah mereka yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian beberapa kelompok dari para sahabat memandikan jenazah beliau, mengkafani dan menguburkannya. Ya. Inilah kisah singkat dari kematian
atau wafatnya Utsman bin Affan ya. Aslinya kisahnya lumayan panjang ya, tapi sesuai di modul saja ya. Kisah ini diringkas ya supaya lebih mudah ya insyaallah ya. Baik. Ya, hari ini kita ada mufradat ya. Al-mufradat artinya kosakata ya. Baik, seperti biasa mufradatnya ada 10 ya. Mari kita simak sama-sama mufradatnya. Ya, yang pertama adalah hadatsa. Ya, pendek semua. Hadatsa artinya terjadi. Yang kedua, afsada. Ya, ini juga pendek semua ya. Afsada artinya merusak. Kemudian yang ketiga, ahammul asbab. Ahammul asbab yang artinya sebab-sebab terpenting. Kemudian yang keempat, intisyarun. Intisyarun yang artinya tersebar ya, tersebar. Kemudian yang kelima, syai'atun ya, sya-nya panjang, ainnya juga panjang ya. Syai'atun artinya isu-isu ya atau berita palsu. Kemudian yang keenam, ittahama. Ittahama ya, artinya menuduh. Kemudian yang ketujuh, hajama ya. Hajama yang artinya menyerang. Kemudian yang kedelapan, mutamarriduna. Mutamarriduna yang artinya para pemberontak. Ya. Yang kesembilan, damun ya, pendek semua. Damun, apa artinya damun? Artinya adalah darah ya. Yang terakhir, muradun ya. Muradun artinya yang diinginkan. Ya, kita selesai pada ke-10 mufradat yang tadi ya. Ya, kita cukupkan pertemuan kita dengan selesainya 10 mufradat tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.